Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indar Nofisari ya, bersama saya Abi Alila dan istri saya Umi Alila. Saat ini kita lagi sambil duduk santai ya, lagi ini ngedesain spanduk orderan teman-teman. Sekarang kita mau bikin video apa, Dek? Video tentang kewajiban berhijab. Oh, iya. Sekarang giliran saya yang bertanya kepada Umi Alila. Nah, apa dari pertanyaannya? Deg-degan guys. Jadi gini deh. Apa sebetulnya alasan adik untuk menutup aurat? Kenapa perempuan itu harus menutup auratnya dengan sempurna? Oke. Nah, jadi gini. Sebelum kita harus berhijab gitu ya, sebelum kita mengenakan hijab syar'i, kita harus tahu dulu apa penyebab kita harus berhijab gitu kan. Ya. Jadi pertama-tama ini pengalaman pribadi ya, saya itu kan bukan dari lahir terus langsung berhijab ketika balik tuh bukan gitu. Mana ada gitu. Tapi adalah calonnya Alila ya. Calonnya ya. Mudah-mudahan amin. Nah, jadi dulu itu juga sempet nggak berhijab gitu ya, pakai pakaian yang ya begitulah yang kebanyakan umum. Nah, setelah itu mengikuti kajian Islam ya kan, setelah mengikuti kajian Islam, tapi sebelum mengikuti kajian Islam itu saya melihat sosok pertamanya, melihat sosok, wah ini enak banget dipandangnya dengan pakaiannya yang seperti itu gitu. Jadi dengan khimar ya, kerudungnya yang teduh gitu, berlabuh jadi teduh. Nah, kemudian pakaiannya yang panjang menutup sampai mata kaki. Nah, itu saya adem gitu rasanya. Nah, setelah itu ada keinginan, memang udah ada keinginan gitu untuk menutup aurat, tapi nggak segerain. Kenapa? Karena nggak tahu gimana caranya bisa berhijab gitu, nggak tahu gimana yang menggerakkan hatinya gitu. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang ngerasa nggak siap gitu. Jadi saya dulu juga nggak siap, gimana ya mau berhijab, orang hatinya aja belum tergugah gitu. Kata orang-orang kan gitu ya. Berarti dulunya cuma ikut-ikutan gitu ya? Nah, belum, pertamanya itu kan belum berhijab, bukan ikut-ikutan juga. Nah, setelah ngelihat itu tadi ada rasa demen gitu kan, kepengen juga seperti itu. Nah, terus waktu itu ikut kajian. Di kajian itu pas materinya itu tentang kewajiban berhijab. Nah, itu tentang berpakaian muslimah. Nah, ini baru tahu, udah deg-degan saya. Jadi ternyata ada ya dalam Islam. Karena selama sekolah itu, dari sekolah MTS kebetulan udah madrasah gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi SMA juga madrasah lagi. Itu nggak pernah nemuin yang namanya pelajaran kewajiban berpakaian muslimah, tuh nggak pernah gitu. Nah, setelah itu dijelasin sama yang ngajarin ya, gurunya, bahwasannya ternyata hijab itu wajib berdasarkan Al-Quran. Ya kaget, baca Al-Quran hampir tiap hari gitu, tapi nggak pernah tahu kalau dalam Al-Quran itu ternyata ada kewajiban berhijab gitu. Berarti cuma muslim KTP. Kebetulan waktu itu KTP baru lahir juga. Ya, KTP-nya baru jadi. Nah, terus dijelasin sama gurunya, waktu itu saya juga baru-baru banget kerudungnya didabelin. Dulu kan nggak ada ya yang khimar itu yang memang tebel tuh, nggak ada. Dulu tuh kan tipis-tipis yang harga 11.000 itu yang lagi tren dulu kan. Nah, itu udah saya dabelin karena seneng lihatnya gitu. Murah aman, sekarang kan jual mahal. Sekarang nggak ada yang pakai itu lagi. Itu kan dulu trennya. Nah, terus dijelasin bahwasannya berhijab itu wajib, berpakaian muslimah itu wajib, bukan saat sholat aja katanya. Dan ini diatur di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Nah, dijelasin langsung di sana bahwasanya khimar itu bukan jilbab loh gitu. Nah, jadi kaget. Berarti jilbab dan kerudung itu beda ya? Beda ternyata. Nah, ini kelebihan orang Indonesia itu sukanya ngikut aja tanpa cross check artinya dulu. Nah, ternyata jilbab dengan khimar, kerudung itu beda jauh gitu. Bedanya jauh banget, karena apa? Jilbab itu dipakai untuk di badan, sedangkan khimar itu, kerudung itu untuk kepala
gitu kan, jauh jadinya. Tapi emak-emak dulu kan sering bilang tuh, oh ini jilbab, padahal yang tunjuk kerudung. Iya, itu nggak tahu ya gimana sejarahnya dulu kenapa Indonesia itu mengenal jilbab sebagai penutup kepala gitu. Nah, di dalam An-Nur ayat 31 itu mengatur tentang pakaian yang menutup kepala. Itu ya. Itu yang diatur di sana. Teman-teman bisa cek surat An-Nur ayat 31. Baca baik-baik, pahami, dan kemudian laksanain. Yang kedua, pakaian wanita itu juga diatur dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tentang jilbab. Jilbab itu ternyata pakaian seperti mantel, karena dia itu digunakan di luar. Jadi kalau di dalam rumah bersama dengan mahram dan tidak ada non mahram di sana, ya nggak perlu dipakai itu mantel gitu. Ya kayak mantel, berarti kalau kita pakai mantel ada dong pakaian dalamnya. Iya. Ada nggak teman-teman pakai mantel tapi dalamnya nggak pakai baju? Nggak ada kan? Nah, Ada mungkin. Nah itu jadi kebayang ya, mantel itu letaknya di luar dan dia itu sifatnya sebagai penutup, penghalang gitu kan, agar tidak tembus. Nah gitu kan, agar tidak tembus pandang. Nah itu mantel, dan ini yang jilbab ini sifatnya cuma 1 kali sorong gitu, bukan 2 kali sorong. Nah teman-teman, kalau di Indonesia itu kan dikenal ada celana, ada rok gitu ya, kemudian ada baju. Nah itu 2 sorong berarti, sorong Itu ke gimana atas. tuh? Nah ternyata ininya adalah minah gitu. Yang pakaian seperti ini ada pakaian keseharian kita yang hanya boleh ditampakkan di depan mahram saja. Jadi misal gini deh ya, banyak sekarang gitu kan orang, mereka tetap menggunakan rok gitu dalam, tapi terpisah gitu. Jadi rok dalam, baju dengan baju yang terpisah gitu. Itu bagaimana hukumnya kira-kira? Nah kalau berdasarkan surat Al-Ahzab 59, ini tidak sesuai kategorinya pakaian muslimah. Itu hanya penutup aurat tapi bukan pakaian muslimah gitu. Nah sedangkan yang diwajibkan dalam Islam itu ada pakaian muslimah. Setelah menutup aurat, berpakaian muslimah. Nah pakaian muslimah hanya terdiri dari 2, jilbab dan khimar, kerudung dan jilbab, atau kita nyebut jilbab itu jubah atau gamis. Nah kalau nggak percaya, yang mau pergi haji atau pergi umroh silahkan tanya ke orang-orang Arab di sana. Coba tunjuk jilbab itu yang mana. Pasti mereka akan menunjukkan jilbab itu adalah jubah gitu. Kalau kita bilang khimar, baru dia nunjukin ini kerudung. Nah bagi teman-teman yang masih pakai pakaian potongan, itu berarti belum mencukupi syarat pakaian muslimah. Tapi itu hanya penutup aurat kalau dia longgar dan tidak transparan ya. Gini deh ya, kira-kira gitu kan dulu pas pertama-tama pakai pakaian, istilahnya pakai pakaian syar'i gitu kan, risih nggak gitu? Nilai dari kenyamanan dan perkataan orang kan malum lah, apalagi yang pakai niqab gitu kan, sampai dikatakan oh ninja itu, ninja ranger lewat tuh itunya. Gimana kira-kira? Pertama ngerasain pakaian pakai pakaian syar'i, sama sekali nggak ngerasain panas. Ternyata jangan pernah mikir kalau pakaian yang sangat tertutup itu terus nggak punya ventilasi itu. Tapi kok kata orang-orang panas gitu. Kenapa? Karena nggak terbiasa dan nggak tahu alasannya kenapa harus berhijab, nggak tahu landasannya. Jadi sebetulnya karena keinginan dan keyakinannya jadinya. Jadi semuanya itu tergantung mindsetnya. Ketika mindset kita mengatakan itu adalah wajib berdasarkan Al-Quran kalam Allah gitu ya. Nah semua itu akan terasa enak dijalani gitu. Nah gitu kan, karena dari pemikiran itu tadi akan membentuk pemahaman, dan pemahaman itu akan membentuk perilaku kan gitu. Itu di kitab apa itu? Ya, yang mau ngaji. Makanya ngaji guys. Nah itu ya tentang hijab. Jadi semua itu perlu ilmu. Ada ilmu, kemudian ada pelaksanaan. Ada ilmu, nggak ada pelaksanaan, ya omong kosong aja jadinya gitu ya. Jadi dapat merangkum gitu kan, sebetulnya begitu mulianya gitu kan ajaran Islam. Jadi tujuan wanita itu agar ditutup auratnya dengan sempurna adalah untuk memuliakan wanita itu sendiri, ya kan. Sebab kalau kita mengikuti modernitas ya, ngomongnya sulit, ikutin budaya-budaya Barat, mungkin kalau ingin mendengar kata-kata orang, ya itulah fashionnya gitu, itulah zamannya gitu kan. Tapi bisa kita lihat bagaimana binatang gitu kan. Binatang itu nggak ada pakaian. Kenapa kita harus mesti sama dengan binatang, ya kan? Tujuan Islam itu diturunkan oleh Allah adalah untuk memuliakan manusia. Jadi ketika syariat itu diterapkan, dipergunakan oleh manusia, tentu akan
mengangkat derajat manusia itu sendiri, memanusiakan manusia itu sendiri, ya kan? Jadi Islam itu sebenarnya menjaga manusia agar tetap jadi manusia. Dan juga itu untuk membentengi fitrah fitrah yang ada gorizohnya, ya kan, dengan ditutupnya aurat. Tentu gorizoh tunau atau naluri seksual atau naluri tertarik pada lawan jenis oleh laki-laki tentu tidak tidak muncul, jadi tidak terjadi pelecehan, ya kan. Abang terjaga kan kalau melihat wanita itu yang menutup auratnya sempurna? Insya Allah. Kalau nggak terjaga berarti itu ada kelainan. Abnormal. Nah, tapi kalau melihat wanita seksi gimana? Kalau misalnya nggak usah seksi lah, dia berkerudung tapi pakai celana ketat, pakai baju ketat, itu gimana perasaannya? Sebagai seorang laki-laki ya kan harus dikasih tahu gitu. Sebetulnya kalau hasrat untuk ingin melihat tentu ada ya. Yang namanya mata itu kan cenderung gitu untuk melihat suatu hal yang, karena memang ada bisikan iblis juga kan, ini begitu indahnya gitu kan misalnya gitu. Tapi tergantung dari pemahaman kita gitu, bagaimana, apakah kita ingin melihat atau kalau tidak, itu kan pilihannya di kita, tergantung mafhumnya kita. Kalau dilihat gimana hukumnya, ya kan? Nah, kalau nggak dilihat, misalnya udah dilihat pertama kan dilihat, dipalingkan atau enggak? Kalau tetap dipelototin, ya itu udah lain lagi gitu kan. Jadi kalau untuk masalah itu ya secara pribadi kita itu kan punya mafhum, silahkan kita pergunakan Islam itu, kita pergunakan syariat, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seandainya itu mendatangkan dosa, ya nggak usah dikerjakan. Iya, benar-benar. Yang namanya juga kita terus berusaha berupaya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Makanya itulah pentingnya aturan Islam diterapkan oleh institusi. Kenapa demikian? Kalau syariat Islam diterapkan oleh sebuah negara, nggak bakalan ada lagi, nggak bakalan boleh perempuan-perempuan itu keluar rumah tanpa menutup aurat. Nah, jadi si perempuannya terjaga, yang laki-laki pun yang melihatnya yang bukan mahramnya pun terjaga, dan kemudian akan sangat meminimalisir terjadinya pemerkosaan, pelecehan seksual gitu ya. Nah itu, jadi mungkin kita yang berpakaian seksi aman gitu, tapi orang lain gimana gitu ya, banyak kan terjadi pencabulan anak-anak gitu. Nah itu, terus logikanya gini, kalau abang misalnya mau beli barang, suka barang yang masih dibungkus atau yang udah dibuka? Kalau untuk melihat suka yang buka. Ya, tapi kalau untuk dibawa pulang? Kalau dibawa pulang ya dibungkus. Contohnya kalau abang beli laptop, suka yang udah yang pas dipajang atau yang masih disimpan? Jadi kalau untuk beli itu, misal beli laptop gitu kan, yang namanya pajangan itu kan untuk dilihat. Untuk dilihat, dipegang-pegang gitu kan, dicobain. Bener. Nah, tapi kalau ketika nanti udah kita mau bawa pulang, ngapain bekas? Nggak tahu entah diapain sama orang itu, nggak tahu gitu. Nah itulah ibaratnya perempuan. Ketika perempuan itu menutup aurat, dia terbungkus, itu jauh lebih mulia, lebih bagus ketimbang yang buka-bukaan gitu ya. Nah di sini sebenarnya nggak mendiskriminasi orang yang buka aurat itu buruk sekali, nggak sih. Cuman mengajak pada teman-teman yang udah baik tapi belum hijab, ayo cepat berhijab supaya apa, tambah baik dong, nah, gitu ya. Jadi yang namanya kita manusia itu nggak pernah luput dari kesalahan. Kami ini dulunya bukan orang baik, nah ya kan. Saya juga dulu bukan orang yang baik. Jadi tujuannya kita bikin video kayak gini untuk mengedukasi para perempuan ataupun laki-laki. Ini masalah aurat bukan cuma perempuan loh. Iya. Laki-laki pun ada batas auratnya. Iya, benar. Apa batas aurat laki-laki? Dari pusar sampai ke lutut. Nah, jadi laki-laki jangan seenaknya aja nanti pakai kolor keluar gitu ya kan? Pakai celana pendek. Kayak gitu. Superman gitu. Superman, kayak Batman. Sempaknya di luar gitu kan. Jadi semua harus hati-hati. Nah, saling menjaga. Tujuannya itu tadi, agar kita tidak memberikan dosa kepada orang lain, kita pun tidak berdosa. Jadi kita sama-sama merindukan surga. Jadi itulah istilahnya fastabiqul khairat, ya kan. Saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, kita berlomba-lomba untuk meraih jannahnya Allah. Ya, mungkin cuma itu aja yang ditanyain sama Umi Alila. Insyaallah di lain waktu nanti kita lanjutkan, kita sambung lagi. Ini lagi kejar deadline istilahnya, padahal receh-receh aja. Udah tutup. Ya, demikian saja video kita hari ini.
Semoga bermanfaat, semoga ada nilai kebaikan yang dapat diambil dari apa yang kita sampaikan hari ini. Assalamualaikum.